Langit Jakarta pagi itu tampak begitu cerah, seolah ikut merestui hari yang paling kunantikan sepanjang hidupku. Dari balik jendela kamar riasku yang besar, aku bisa melihat kesibukan di taman belakang rumah kami yang sudah disulap menjadi sebuah negeri dongeng. Rangkaian bunga mawar putih dan lili Casablanca menjuntai anggun di sepanjang pelaminan, menebarkan aroma wangi yang memabukkan. Hari ini, aku, Arini Prameswari, akan menikah dengan Baskara Wijoyo, cinta pertamaku, satu-satunya pria yang mengisi relung hatiku sejak kami masih mengenakan seragam putih abu-abu. Di hadapanku, sebuah cermin besar memantulkan bayangan seorang wanita yang hampir tidak kukenali. Kebaya putih bertabur kristal Swarovski membalut tubuhku dengan sempurna, karya desainer ternama yang sudah kupesan setahun lalu. Wajahku, yang biasanya hanya terpoles riasan tipis, kini terbingkai dalam polesan makeup flawless yang membuat mataku tampak lebih besar dan bibirku lebih merekah. Sanggul Jawa klasik dengan hiasan melati yang menjuntai menambah kesan sakral dan anggun. Aku tersenyum, bukan hanya dengan bibirku, tapi dengan seluruh jiwa ragaku. Inilah puncak dari penantian panjangku. Mbak Arini cantik sekali, auranya benar-benar keluar, puji mua yang sedang merapikan sentuhan terakhir di wajahku. Aku hanya bisa tersenyum, hatiku terlalu penuh dengan kebahagiaan untuk bisa merangkai kata. Di sudut ruangan, ibu tak henti-hentinya menyeka air mata haru dengan ujung kerudungnya. Ayah, dengan wajahnya yang biasanya tegas, kini tampak lebih lembut, matanya berkaca-kaca menatap putri sulungnya yang akan segera memulai hidup baru. Lalu, pandanganku jatuh pada sosok yang berdiri di sampingku, merapikan juntaian kain kebaya di bahuku. Adikku, Riana. Ia tampak memesona dalam balutan seragam bridesmaid berwarna dusty rose yang senada dengan dekorasi pernikahan. Rambutnya yang panjang digelung modern, menyisakan beberapa helai yang membingkai wajahnya yang cantik. Riana selalu cantik, bahkan lebih fotogenik dariku. Namun, ada sesuatu yang berbeda di matanya pagi ini. Sesuatu yang sulit kubaca. Kamu kenapa, Dek? Kok dari tadi diam saja? Tanyaku lembut, menggenggam tangannya. Tangannya terasa dingin, sedikit gemetar. Riana tersentak kaget, lalu memaksakan seulas senyum. Enggak apa-apa, Mbak. Aku cuma terharu. Akhirnya, Mbak nikah juga sama Mas Bas. Perjuangan cinta kalian dari SMA sampai sekarang itu benar-benar kayak di film-film. Aku tertawa kecil. Bisa saja kamu. Harusnya kamu senang, dong. Sebentar lagi, Mas Bas bakal jadi kakak iparmu secara resmi. Senyum di wajah Riana sedikit memudar. Matanya yang besar dan bening tampak berkaca-kaca. Iya, Mbak. Aku senang banget. Aku mengira itu adalah air mata kebahagiaan. Bukankah wajar seorang adik terharu melihat kakaknya menikah? Aku memeluknya erat, menepuk-nepuk punggungnya dengan sayang. Sudah, jangan nangis. Nanti makeup MU luntur, loh. Kamu harus jadi bridesmaid paling cantik hari ini. Riana mengangguk dalam pelukanku, namun aku bisa merasakan getaran kecil di tubuhnya. Saat itu, aku terlalu larut dalam euforia hingga tak menyadari bahwa getaran itu bukanlah getaran haru, melainkan getaran ketakutan dan kesedihan yang coba ia sembunyikan. Prosesi akad nikah berlangsung dengan khidmat di taman belakang rumah. Aku berjalan diapit oleh ayah dan ibu, menyusuri karpet putih yang ditaburi kelopak mawar. Di ujung sana, Baskara sudah menantiku. Ia tampak begitu gagah dalam beskap putih dan belangkon yang serasi. Matanya menatapku lekat, penuh dengan cinta dan pemujaan. Pria inilah yang akan menjadi imamku, nahkoda dalam bahtera rumah tanggaku. Pria yang sudah kuperkenalkan pada keluargaku bertahun-tahun lalu, termasuk pada Riana. Aku ingat betul hari pertama aku membawa Baskara ke rumah. Riana, yang saat itu baru masuk SMP, tampak begitu pemalu. Namun, Baskara dengan sifatnya yang mudah akrab, berhasil mencairkan suasana. Mereka cepat sekali akrab. Baskara sering membantu Riana mengerjakan tugas sekolahnya, menemaninya bermain game, atau sekadar bertukar lelucon. Aku melihat kedekatan mereka sebagai sesuatu yang wajar dan manis. Baskara sudah kuanggap sebagai bagian dari keluarga, dan Riana adalah adikku satu-satunya. Tentu saja mereka harus akrab. Aku selalu berpikir, keakraban mereka murni sebatas calon kakak ipar dan adik ipar. Sebuah pemikiran naif yang kelak akan menghancurkanku berkeping-keping.
Saya terima nikah dan kawinnya Arini Prameswari binti Hermawan Prameswari dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Suara Baskara terdengar lantang dan mantap, hanya dalam satu tarikan napas. Para saksi serempak mengucapkan, sah, diikuti dengan doa syukur yang menggema. Air mataku luruh tak tertahankan. Aku mencium punggung tangan suamiku, dan ia balas mencium keningku dengan lembut. Momen sakral itu terasa begitu sempurna. Saat itulah, dari sudut mataku, aku melihat Riana kembali menangis. Kali ini, tangisnya lebih deras. Ia berdiri di antara para bridesmaid yang lain, bahunya terguncang hebat. Beberapa teman menenangkannya, mengusap punggungnya. Lagi-lagi, hatiku menghangat. Betapa sayangnya adikku padaku, pikirku. Ia pasti merasa akan kehilanganku. Aku memberinya senyuman menenangkan dari kejauhan, sebuah isyarat bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa aku tidak akan pernah meninggalkannya. Oh, betapa bodohnya aku. Tangisan itu bukan untukku. Tangisan itu adalah tangisan pilu karena kehilangan pria yang berdiri di sampingku, pria yang baru saja sah menjadi suamiku. Resepsi malam harinya tak kalah meriah. Ratusan tamu undangan dari kolega bisnis ayah, teman-teman kami, dan sanak saudara memadati taman yang kini bermandikan cahaya lampu temaram. Aku dan Baskara berdiri di pelaminan, menyalami tamu yang seolah tak ada habisnya. Senyum tak pernah lepas dari wajah kami. Baskara sesekali berbisik di telingaku, mengucapkan kata-kata cinta yang membuatku melambung tinggi. Kamu cantik sekali malam ini, sayang. Aku pria paling beruntung di dunia, bisiknya. Aku tersipu malu. Kamu juga tampan sekali, suamiku. Di tengah keramaian, aku melihat Riana yang sibuk membantu panitia, memastikan semuanya berjalan lancar. Ia tampak profesional, meski wajahnya sedikit sembab. Sesekali, matanya bertemu pandang dengan Baskara. Ada sorot aneh di antara mereka yang tak ku mengerti. Mereka hanya saling melempar senyum tipis, senyum yang saat itu kuartikan sebagai senyum kekeluargaan. Baskara memang sudah seperti anak bagi orang tuaku. Sejak lulus kuliah, ayah langsung menawarinya posisi manajer di salah satu departemen di perusahaan keluarga kami. Ayah melihat potensi dan kegigihan dalam dirinya. Baskara yang berasal dari keluarga sederhana, tentu saja menerima tawaran itu dengan tangan terbuka. Ia tinggal di paviliun samping rumah utama kami, membuatnya semakin sering berinteraksi dengan keluargaku, terutama dengan Riana. Mereka sering berangkat dan pulang kerja bersama, karena kantor Riana yang baru lulus setahun lalu juga berada di perusahaan ayah, meskipun di divisi yang berbeda. Mereka sering makan siang bersama, atau sekadar mengobrol di taman saat sore hari. Aku melihat semua itu, dan aku tidak pernah curiga sedikit pun. Bagiku, itu adalah pemandangan yang indah. Calon suamiku begitu menyayangi calon adik iparnya. Pesta akhirnya berakhir menjelang tengah malam. Tubuhku terasa remuk, tulang-tulangku seakan mau copot. Tapi hatiku berbunga-bunga. Aku dan Baskara memasuki kamar pengantin yang telah dihias dengan indah. Kelopak mawar merah ditebar di atas sprei putih, dan aroma terapi lavender menguar lembut di udara. Akhirnya, hanya ada kita berdua, ujar Baskara, memelukku dari belakang saat aku sedang melepas hiasan di rambutku. Ia menciumi tengkukku, membuatku sedikit kegelian. Mas, aku capek banget, keluhku manja. Aku tahu, sayang. Kita bersih-bersih dulu, setelah itu istirahat, jawabnya dengan suara serak. Malam pertama kami tidak seperti yang sering digambarkan di film-film romantis. Aku terlalu lelah. Setelah membersihkan diri dan berganti dengan lingerie sutra yang sudah kusiapkan, rasa kantuk langsung menyerangku dengan ganas. Aku bahkan tidak punya tenaga untuk mengagumi wajah suamiku lebih lama. Begitu kepalaku menyentuh bantal, aku langsung terlelap dalam tidur yang begitu nyenyak. Aku samar-samar merasakan Baskara memelukku, mencium keningku, sebelum aku benar-benar tenggelam dalam dunia mimpi. Entah berapa lama aku tertidur. Aku terbangun oleh keheningan yang aneh. Biasanya, aku bisa merasakan hembusan napas Baskara di dekatku. Tapi kali ini, tidak ada. Aku meraba sisi tempat tidur di sebelahku. Kosong dan dingin. Mataku langsung terbuka lebar. Kemana Baskara pergi? Aku melirik jam digital di atas nakas. Pukul 2.30 dini hari. Jantungku mulai berdebar sedikit kencang.
Aku bangkit dari tempat tidur, mengenakan jubah tidurku, dan berjalan keluar kamar. Rumah besar ini terasa lengang dan sedikit menyeramkan di tengah malam. Lampu-lampu koridor sudah dimatikan, hanya menyisakan lampu tidur kecil di beberapa sudut. Aku memanggil namanya pelan, "Mas? Mas Bas, kamu di mana?" Tidak ada sahutan. Aku berjalan ke arah dapur, mungkin ia haus dan sedang mengambil minum. Tapi dapur kosong. Ruang keluarga juga kosong. Aku mulai sedikit panik. Apa terjadi sesuatu padanya? Langkahku terhenti di depan koridor yang menuju ke kamar Riana. Tiba-tiba, aku mendengar sebuah suara. Suara yang sangat pelan, nyaris seperti bisikan. Aku menajamkan pendengaranku, menahan napas. Suara itu berasal dari dalam kamar adikku. Bukan suara obrolan. Bukan pula suara tangisan. Itu adalah suara rintihan. Rintihan lirih yang tertahan, diselingi desahan pelan. Suara yang sangat familiar bagi seorang wanita dewasa. Suara kenikmatan. Darahku seakan berhenti mengalir. Otakku berusaha keras mencerna apa yang kudengar. Tidak mungkin. Itu pasti hanya imajinasiku. Mungkin Riana sedang mimpi buruk. Atau mungkin ia sedang sakit dan merintih kesakitan. Ya, pasti begitu. Tapi kemudian, aku mendengar suara lain. Suara bisikan seorang pria. Suara berat yang sangat kukenali. Suara suamiku. Pelan-pelan, sayang, nanti kakakmu dengar. Duniaku seakan runtuh saat itu juga. Kakiku terasa lemas seperti jeli. Aku bersandar di dinding, berusaha menopang tubuhku yang gemetar hebat. Dadaku sesak, napasku tercekat. Jadi, suara rintihan itu, suara kenikmatan adikku, bersama suamiku, di malam pertama pernikahan kami? Tidak. Aku pasti salah dengar. Ini tidak mungkin nyata. Aku pasti masih bermimpi. Ini adalah mimpi buruk paling mengerikan yang pernah kualami. Aku ingin sekali mendobrak pintu itu, menyeret mereka berdua keluar, dan menampar wajah mereka sekeras yang aku bisa. Tapi tubuhku membeku. Aku tidak punya kekuatan. Rasa sakit yang tajam menghantam ulu hatiku, begitu hebat hingga membuatku mual. Aku berdiri di sana, dalam kegelapan koridor yang dingin, selama beberapa menit yang terasa seperti selamanya. Rintihan dan desahan dari dalam kamar itu terus terdengar, menyayat-nyayat hatiku menjadi ribuan kepingan. Setiap desahan adalah bukti pengkhianatan mereka. Setiap rintihan adalah belati yang menusuk langsung ke jantungku. Dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki, aku membalikkan badan. Aku berjalan tertatih-tatih kembali ke kamar pengantinku. Kamar yang seharusnya menjadi saksi bisu cinta kami, kini terasa seperti neraka. Aroma mawar yang tadi kuanggap romantis, kini terasa memuakkan. Aku merebahkan diri di tempat tidur, di sisi yang tadi ditempati Baskara. Bau parfumnya masih tertinggal di bantal. Aku memeluk bantal itu erat-erat, dan tangisanku pecah tanpa suara. Air mata mengalir deras membasahi pipi, membasahi bantal, membawa serta seluruh kebahagiaan dan kepercayaan yang baru beberapa jam lalu kumiliki. Aku menangis dalam diam, meratapi kebodohanku. Tangisan Riana di hari pernikahanku kini memiliki makna yang baru. Itu bukan tangisan bahagia, bukan pula tangisan karena akan kehilanganku. Itu adalah tangisan seorang wanita yang harus merelakan kekasih gelapnya menikahi kakaknya sendiri. Keakraban mereka, senyuman rahasia mereka, semua potongan puzzle itu kini menyatu membentuk sebuah gambar pengkhianatan yang paling menjijikkan. Malam itu, di malam pertama pernikahanku, aku tidur dalam keadaan terjaga. Aku membiarkan mataku terpejam saat Baskara kembali masuk ke kamar sekitar 1 jam kemudian. Aku bisa merasakan ia naik ke tempat tidur dengan sangat hati-hati, berusaha tidak membangunkanku. Ia memelukku dari belakang, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Aku menahan napas, menahan keinginan untuk berteriak dan memakinya. Aku hanya diam, berpura-pura tidur, sementara di punggungku menempel tubuh pria yang baru saja meniduriku dan juga adik kandungku. Malam itu, aku benar-benar mati rasa. Hatiku hancur, kepercayaanku musnah. Dan aku tahu, mulai detik ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku mengabaikan kecurigaan itu, atau lebih tepatnya, aku memaksakan diri untuk mengabaikannya.
Aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku hanya terlalu lelah, bahwa imajinasiku sedang bermain-main denganku. Aku tidak punya bukti. Aku hanya punya suara-suara lirih di tengah malam. Menuduh suami dan adikku berselingkuh di malam pertama pernikahanku hanya berdasarkan itu akan terdengar gila. Aku memilih untuk percaya pada cinta belasan tahun kami, percaya pada tatapan tulus Baskara, dan percaya pada air mata adikku yang kuyakini sebagai air mata kasih sayang. Hari-hari pertama setelah pernikahan seharusnya menjadi masa-masa paling manis. Bulan madu yang indah, penyesuaian diri sebagai suami istri, dan membangun fondasi untuk masa depan bersama. Kami memang pergi berbulan madu ke Bali, seperti yang sudah kami rencanakan. Di sana, Baskara memperlakukanku layaknya seorang ratu. Ia membawaku ke tempat makan romantis di tepi pantai, memberiku kejutan-kejutan kecil, dan tak henti-hentinya memujaku. Ia adalah suami yang sempurna di mata dunia, dan aku berusaha keras untuk mempercayainya. Aku berusaha mengubur ingatan tentang suara-suara di malam pertama kami dalam-dalam. Namun, pengkhianatan itu seperti benalu. Ia menggerogoti kebahagiaan dari dalam, secara diam-diam dan perlahan, hingga yang tersisa hanyalah batang pohon yang rapuh. Meskipun Baskara bersikap manis, aku mulai merasakan ada yang salah. Ada retakan-retakan kecil dalam kesempurnaan yang ia tunjukkan. Semuanya dimulai dari ponselnya. Dulu, ia adalah orang yang paling santai dengan ponselnya. Aku bisa meminjamnya kapan saja tanpa masalah. Tapi sekarang, ponsel itu seolah menempel di tangannya. Selalu dalam mode senyap, dan layarnya selalu menghadap ke bawah saat diletakkan di meja. Ia seringkali tersenyum sendiri saat membaca pesan, dan ketika aku bertanya siapa yang mengiriminya pesan, jawabannya selalu sama. Oh, ini dari grup kantor, ada yang kirim lelucon. Suatu malam, saat kami sedang menonton film di ruang keluarga, ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah notifikasi muncul di layar. Aku tidak sengaja membacanya. Nama kontaknya hanya sebuah emoji hati berwarna ungu, dengan pesan singkat, "Udah tidur? Aku kangen." Jantungku berdebar kencang. Sebelum aku sempat bertanya, Baskara dengan sigap menyambar ponsel itu dan mematikannya. Wajahnya tampak sedikit panik, meskipun ia berusaha menutupinya dengan senyuman. "Siapa, Mas?" tanyaku, berusaha menjaga suaraku agar tetap tenang. "Bukan siapa-siapa, sayang. Salah satu klien iseng." "Biasalah, godain manajer baru," jawabnya enteng, lalu merangkulku dan mencium pipiku. "Lanjut nonton, yuk. Lagi seru, nih." Aku membiarkannya merangkulku, tapi pikiranku melayang jauh. Klien? Iseng? Mengirim pesan, "Aku kangen," dengan emoji hati di tengah malam? Logikaku menolak untuk percaya. Dan entah kenapa, emoji hati berwarna ungu itu terasa familiar. Aku pernah melihatnya di suatu tempat. Kecurigaan itu terus menumpuk. Baskara mulai sering pulang telat dengan alasan lembur. Awalnya, aku memakluminya. Sebagai manajer baru, tentu ia ingin menunjukkan kinerja terbaiknya pada ayah. Tapi, lemburnya menjadi semakin sering. Terkadang, ia baru pulang lewat tengah malam dengan alasan rapat mendadak dengan klien dari luar kota. Di sisi lain, hubunganku dengan Riana juga terasa canggung. Adikku yang dulu selalu ceria dan banyak bicara, kini menjadi lebih pendiam saat bersamaku. Ia lebih sering menghabiskan waktu di kamarnya. Saat kami makan malam bersama, ia akan menghindari kontak mata denganku dan Baskara. Ia tampak selalu gelisah. Suatu sore, aku pulang lebih awal dari butikku. Aku sengaja tidak memberitahu siapapun, ingin memberi kejutan pada ibu. Saat aku masuk ke dalam rumah, suasana terasa sepi. Aku melangkah menuju dapur, dan samar-samar mendengar suara Riana sedang berbicara di telepon di taman belakang. Aku tidak bermaksud menguping, tapi kalimat yang ku dengar membuat langkahku terhenti. "Iya, aku tahu, Mas. Aku juga nggak bisa begini terus. Setiap kali lihat Mbak Arini, aku merasa bersalah banget. Tapi aku nggak bisa bohong, aku juga kangen kamu. Kapan kita bisa ketemu lagi? Aku nggak tahan." "Iya, nanti aku cari alasan keluar. Hati-hati di jalannya, sayang. Aku juga cinta kamu." Kakiku terpaku di lantai. Suara itu, panggilan, "Mas," yang manja, kalimat,
Aku juga cinta kamu, semuanya terdengar begitu jelas. Tidak salah lagi, Riana sedang berbicara dengan kekasihnya. Tapi siapa? Kenapa ia harus sembunyi-sembunyi? Kenapa ia merasa bersalah padaku? Pikiran terburuk kembali menghantuiku. Mungkinkah pria di telepon itu adalah Baskara? Aku segera menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran gila itu. Mungkin Riana punya pacar baru dan ia malu untuk memberitahuku. Ya, pasti begitu. Aku tidak boleh berburuk sangka pada adikku sendiri. Aku memutuskan untuk tidak menanyakan hal itu padanya. Aku takut jawabannya akan menghancurkanku. Aku kembali memilih untuk hidup dalam penyangkalan, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, Tuhan sepertinya punya cara sendiri untuk membuka mataku. Beberapa minggu kemudian, perusahaan ayah mengadakan acara family gathering di sebuah villa di puncak. Semua karyawan dan keluarga mereka diundang. Acaranya berlangsung meriah. Ada banyak permainan, musik, dan makanan lezat. Aku, Baskara, dan Riana tentu saja ikut. Malam itu, diadakan acara barbeque di halaman villa yang luas. Udara terasa dingin, membuat kami semua berkumpul di dekat api unggun. Aku duduk di samping Baskara, menyandarkan kepalaku di bahunya. Riana duduk di seberang kami, di sebelah beberapa teman kantornya. Saat acara sedang seru-serunya, Riana pamit ke toilet. Tak lama kemudian, Baskara juga berbisik padaku. Sayang, aku ke toilet sebentar, ya. Aku mengangguk. Tapi setelah 15 menit berlalu, mereka berdua tak kunjung kembali. Perasaanku mulai tidak enak. Aku memutuskan untuk menyusul mereka. Aku berjalan ke arah toilet umum yang terletak agak jauh dari area barbeque. Saat aku mendekati area toilet yang sepi, aku mendengar suara tawa cekikikan yang familiar. Suara Riana. Di balik sebuah pohon besar yang remang-remang, aku melihat siluet dua orang yang sedang berpelukan mesra. Siluet seorang pria dan seorang wanita. Jantungku seakan berhenti berdetak. Dengan langkah gemetar, aku mendekat. Dan duniaku kembali hancur untuk kedua kalinya. Di sana, di bawah cahaya bulan yang redup, adikku Riana sedang berciuman panas dengan suamiku, Baskara. Tangan Baskara merengkuh pinggang Riana dengan posesif, sementara tangan Riana melingkar di lehernya. Mereka tampak begitu larut dalam dunia mereka sendiri, tidak menyadari keberadaanku yang berdiri mematung tak jauh dari mereka. Rasanya seperti ada petir yang menyambar tubuhku. Kali ini, aku tidak bisa menyangkalnya lagi. Ini bukan imajinasi. Ini bukan mimpi buruk. Ini adalah kenyataan pahit yang terpampang jelas di depan mataku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah aku berlari ke sana dan menjambak rambut adikku? Haruskah aku menampar suamiku? Haruskah aku berteriak sekeras-kerasnya? Tapi yang kulakukan hanyalah diam. Aku membalikkan badan, berjalan menjauh dengan langkah yang terasa begitu berat, seolah kakiku terbuat dari timah. Aku kembali ke keramaian, duduk di tempatku semula, dan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Aku bahkan bisa memaksakan senyum saat Baskara kembali beberapa menit kemudian, disusul oleh Riana, dengan wajah yang sedikit memerah dan rambut yang sedikit berantakan. Dari mana aja, Mas? Lama banget, tanyaku, suaraku terdengar aneh di telingaku sendiri. Oh, tadi antre, sayang. Terus ketemu teman, ngobrol sebentar, jawabnya tanpa dosa. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan mereka berciuman terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Aku menatap wajah Baskara yang tidur pulas di sampingku. Wajah tampan yang dulu selalu memberiku kedamaian, kini terlihat seperti wajah monster. Aku merasa jijik. Jijik pada diriku sendiri yang begitu bodoh dan buta. Sejak malam itu, aku berubah. Aku menjadi lebih pendiam dan dingin. Aku tidak lagi bisa bersikap manja pada Baskara. Setiap sentuhannya terasa seperti bara api. Setiap kata cintanya terdengar seperti kebohongan. Aku membangun dinding tinggi di sekeliling hatiku. Aku butuh bukti. Bukti yang tak terbantahkan, yang bisa kugunakan untuk menghancurkan mereka berdua. Aku mulai mengamati mereka dengan lebih saksama. Aku memperhatikan bagaimana mereka sering bertukar pandang secara diam-diam saat makan malam. Bagaimana Riana selalu tahu di mana Baskara meletakkan kunci mobilnya.
Bagaimana Baskara selalu membawakan makanan favorit Riana saat pulang kerja. Kepingan-kepingan puzzle itu kini terasa begitu jelas. Mereka tidak berusaha menyembunyikannya, akulah yang selama ini terlalu buta untuk melihatnya. Puncaknya adalah hari itu. Hari yang akan selamanya terpatri dalam ingatanku sebagai hari paling kelam dalam hidupku. Pagi itu, ayah dan ibu pamit pergi ke Bandung untuk menjenguk nenek yang sedang sakit. Mereka akan menginap selama 2 hari. Itu artinya, di rumah besar ini hanya ada aku, Baskara, dan Riana. Di kantor, aku merasa sangat tidak enak badan. Kepalaku pusing dan perutku mual. Mungkin karena stres dan kurang tidur selama beberapa minggu terakhir. Atasanku menyuruhku untuk pulang lebih awal dan beristirahat. Aku pun menurut. Pukul 2 siang, aku sudah dalam perjalanan pulang. Aku mengirim pesan pada Baskara, memberitahunya bahwa aku pulang lebih dulu karena tidak enak badan. Cepat sembuh ya, sayang. Nanti aku bawain bubur ayam kesukaan kamu pas pulang. Aku mungkin agak telat, ada meeting penting sore ini, balasnya. Aku juga mengirim pesan pada Riana, menanyakan posisinya. Aku lagi di jalan, Mbak. Mau ketemu klien di luar. Mungkin agak malam pulangnya. Mbak istirahat aja. Jawabnya, baguslah, pikirku, aku bisa beristirahat dengan tenang di rumah yang sepi. Namun, saat mobilku memasuki gerbang rumah, aku melihat sesuatu yang aneh. Mobil Baskara terparkir di garasi. Di sebelahnya, terparkir mobil Riana. Keningku berkerut. Bukankah Baskara bilang ada meeting penting? Bukankah Riana bilang mau bertemu klien di luar? Kenapa mobil mereka ada di rumah? Perasaan tidak enak yang begitu kuat menjalari seluruh tubuhku. Dengan jantung yang berdebar kencang, aku masuk ke dalam rumah. Suasananya begitu sepi. Mas Bas? Riana? Assalamualaikum, panggilku. Tidak ada jawaban. Aku melangkah menaiki tangga menuju kamarku di lantai 2. Aku hanya ingin segera merebahkan diri dan melupakan semua kecurigaanku. Namun, saat tanganku hendak membuka kenop pintu kamarku sendiri, aku mendengar suara itu lagi. Suara yang sama dengan yang kudengar di malam pernikahanku. Suara rintihan dan desahan kenikmatan. Kali ini, lebih jelas, lebih keras, dan tidak salah lagi, berasal dari dalam kamarku. Kamarku dan Baskara. Kakiku gemetar hebat. Tanganku terasa dingin membeku. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Tidak di kamarku. Tidak di ranjangku. Dengan sisa keberanian yang kumiliki, aku mengeluarkan ponsel dari tasku. Aku membuka aplikasi kamera video, menekan tombol rekam, lalu dengan satu gerakan cepat, aku membuka pintu kamarku yang ternyata tidak terkunci. Dan di sana, di atas ranjang yang seharusnya menjadi tempat suciku bersama suamiku, aku melihat pemandangan paling menjijikkan yang pernah bisa kubayangkan. Adik kandungku, Riana, terbaring tanpa sehelai benang pun, dengan mata terpejam dan mulut sedikit terbuka, mendesah keenakan. Dan di atasnya, menggerayangi tubuhnya dengan penuh nafsu, adalah suamiku, Baskara. Laki-laki yang selama ini numpang hidup dan bekerja di perusahaan ayahku. Mereka melakukannya di ranjangku, di siang bolong, di rumahku sendiri. Waktu seolah berhenti. Suara satu-satunya yang terdengar hanyalah suara nafsu mereka dan suara detak jantungku yang terasa akan meledak. Ponsel di tanganku terus merekam, menangkap setiap gerakan bejat mereka, setiap desahan menjijikkan yang keluar dari mulut mereka. Mereka begitu asyik dengan kegiatan mereka hingga tidak menyadari kehadiranku yang berdiri di ambang pintu, merekam kehancuran hidupku sendiri. Bab 3, Badai telah tiba. Keheningan di dalam kamar itu pecah oleh suara tawa. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa dingin, getir, dan penuh kepahitan yang keluar dari bibirku. Suara tawaku sendiri terdengar asing, seperti milik orang lain yang sedang menyaksikan sebuah pertunjukan komedi paling tragis di dunia. Tawa itu berhasil menarik perhatian dua manusia yang sedang dimabuk nafsu di atas ranjangku. Baskara adalah yang pertama menyadari kehadiranku. Matanya yang tadi terpejam kini terbuka lebar. Pupil matanya melebar karena syok, wajahnya yang memerah karena gairah kini berubah pucat pasi. Gerakannya terhenti seketika. Ia membeku di atas tubuh adikku, terlihat begitu konyol dan menjijikkan. Arini, suaranya tercekat, lebih mirip desisan daripada sebuah kata. Riana,
yang merasakan perubahan pada tubuh pria di atasnya, perlahan membuka matanya. Pandangannya yang semula sayu dan berkabut nafsu langsung berubah menjadi horor saat melihatku berdiri di ambang pintu. Mulutnya terbuka, ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Yang ada hanyalah ekspresi ketakutan murni. Ia seperti seekor tikus yang tertangkap basah di lumbung padi. "Halo, para pengkhianat," sapaku dengan nada yang sangat tenang, meski di dalam dadaku badai sedang mengamuk. "Seru sekali ya, acaranya? Maaf, sepertinya aku pulang terlalu awal dan mengganggu pesta kalian." Ponsel di tanganku masih menyala, merekam setiap detik kepanikan mereka. Aku sengaja mengangkatnya sedikit lebih tinggi, memastikan lampu merah kecil yang menandakan proses merekam terlihat jelas oleh mereka. Mata Baskara tertuju pada ponsel di tanganku. Kepanikan di wajahnya berubah menjadi teror. Ia buru-buru turun dari tubuh Riana, menarik selimut dengan gerakan panik untuk menutupi tubuh telanjangnya dan tubuh adikku. "Arini, ini tidak seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelaskan," serunya dengan suara bergetar. Aku kembali tertawa, kali ini lebih keras. "Tidak seperti yang kulihat? Apa mataku salah lihat? Apa yang harus kamu jelaskan, Baskara? Menjelaskan bagaimana caramu meniduri adik iparmu di atas ranjang istrimu sendiri? Atau menjelaskan seberapa nikmat rasanya mengkhianati orang yang sudah memberikanmu segalanya?" Riana mulai menangis. Bukan lagi tangisan pilu seperti di hari pernikahanku, melainkan tangisan ketakutan yang memohon belas kasihan. Mbak, maafin aku. Aku. Diam, bentakku, membuat mereka berdua tersentak kaget. "Aku tidak butuh maafmu. Aku tidak butuh penjelasan kalian. Yang aku butuhkan hanyalah ini." Aku mengangkat ponselku sekali lagi. Bukti kebejatan kalian berdua. Bukti bahwa kalian tidak lebih dari binatang." Baskara mencoba bangkit dari tempat tidur, tangannya terulur ke arahku. "Rin, tolong, jangan begini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Tolong matikan kameranya. Jangan mendekat," ancamku, mundur selangkah. "Satu langkah lagi kamu mendekat, video ini akan langsung tersebar ke seluruh kolega bisnis ayah. Kamu mau lihat karir cemerlangmu hancur dalam sekejap, Mas." Aku sengaja menekan kata, "Mas," membuatnya terdengar seperti sebuah hinaan. Wajah Baskara mengeras. Ia tahu aku tidak main-main. Ia tahu, dengan satu tombol kirim, hidupnya yang nyaman dan terjamin akan berakhir. Pria yang selama ini hidup dari kemurahan hati keluargaku, yang menikmati fasilitas dan jabatan dari ayahku, kini tak berdaya di hadapanku. Aku menatap Riana, yang masih meringkuk di balik selimut sambil menangis sesenggukan. Rasa sayang yang dulu pernah ada untuknya kini telah menguap, digantikan oleh rasa jijik yang meluap-luap. "Dan kamu, Riana," ujarku dengan suara dingin menusuk. "Adik yang selama ini kusayangi, yang kubelikan apapun yang kamu mau, yang selalu kulindungi. Begini caramu membalasnya? Dengan merebut suamiku? Dengan tidur dengannya di kamarku? Di mana otakmu? Di mana hatimu?" Riana hanya bisa menggelengkan kepala di tengah isak tangisnya. "Maaf, Mbak, maaf," hanya itu kata yang mampu keluar dari mulutnya. "Simpan saja maafmu itu," desisku. Aku mematikan rekaman video dan menyimpannya dengan aman di galeri ponselku. "Sekarang, cepat pakai baju kalian. Pertunjukannya belum selesai. Sebentar lagi, penonton utamanya akan datang." Mereka saling pandang dengan bingung dan takut. "Maksudmu apa, Rin?" tanya Baskara. Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan keluar dari kamar neraka itu, membanting pintunya dengan keras. Aku duduk di sofa yang ada di ruang santai lantai 2, tepat di depan tangga. Aku menunggu. Jantungku masih berdebar kencang, tanganku masih gemetar, tapi pikiranku anehnya terasa begitu jernih. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Tak lama kemudian, pintu kamarku terbuka. Baskara dan Riana keluar dengan pakaian yang sudah terpasang, meskipun terlihat kusut dan terburu-buru. Wajah mereka pucat dan mata mereka bengkak. Mereka menatapku dengan tatapan memohon. "Arini, kumohon, jangan beritahu ayah dan ibu. Ini akan menghancurkan mereka," pinta Baskara dengan suara lirih. "Oh,
Sekarang kamu peduli pada perasaan ayah dan ibu, sindirku. Di mana kepedulianmu itu saat kamu menelanjangi putri bungsu mereka di kamarku? Saat itulah, terdengar suara mobil memasuki halaman rumah. Aku tersenyum sinis. Terlambat. Mereka sudah datang. Mata Baskara dan Riana membelalak ngeri. Mereka mendengar suara pintu depan terbuka, diikuti oleh suara ayah dan ibu yang memanggil nama kami. Assalamualaikum. Arini, Riana, kami pulang. Ayah dan ibu muncul di ujung tangga. Mereka tampak lelah setelah perjalanan dari Bandung, tapi ada senyum di wajah mereka. Senyum yang langsung hilang saat melihat kami bertiga di lantai atas. Mereka pasti bisa merasakan ketegangan yang begitu pekat di udara. Loh, kok kalian sudah di rumah semua? Katanya pada kerja, tanya ibu, keningnya berkerut. Pandangannya beralih dari wajah pucat Baskara ke mata bengkak Riana, lalu ke wajah dinginku. Ini ada apa? Kenapa suasana aneh begini? Ayah, dengan instingnya yang tajam, langsung menyadari ada yang tidak beres. Arini, ada apa ini? Tanyanya dengan nada tegas. Aku bangkit berdiri. Aku menatap lurus ke arah ayah. Ayah, ibu, maafkan Arini. Sepertinya Arini telah gagal memilih suami dan juga gagal menjadi kakak yang baik. Maksud kamu apa, nak? Tanya ibu, mulai panik. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengambil ponselku, membuka galeri, dan memutar video yang baru saja kurekam. Aku menyerahkan ponsel itu pada ayah. Ibu ikut melihat dari balik bahu ayah. Hening. Satu-satunya suara yang terdengar adalah desahan-desahan bejat dari video itu, memenuhi seluruh ruangan. Aku melihat ekspresi ayah berubah. Dari bingung, menjadi terkejut, lalu menjadi murka yang luar biasa. Wajahnya memerah padam, rahangnya mengeras, dan tangannya yang memegang ponsel gemetar hebat. Ibu terkesiap, menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya dipenuhi kengerian dan ketidakpercayaan. Air matanya langsung mengalir deras. Baskara dan Riana berdiri mematung, wajah mereka lebih pucat dari mayat. Mereka tahu, riwayat mereka sudah tamat. Setelah video itu selesai, ayah tidak berkata apa-apa. Ia berjalan menaiki sisa anak tangga dengan langkah berat. Matanya menatap tajam ke arah Baskara, tatapan yang bisa membunuh. Ayah, saya bisa jelaskan, coba Baskara, suaranya terdengar seperti tikus terjepit. Plak! Sebuah tamparan yang begitu keras mendarat di pipi Baskara. Saking kerasnya, kepala Baskara sampai berpaling dan ia terhuyung beberapa langkah ke belakang. Bunyinya menggema di seluruh ruangan. Penjelasan apa, hah? Penjelasan apa yang bisa kamu berikan setelah apa yang aku lihat, anjing? Raung ayah, suaranya bergetar karena amarah. Aku terima kamu di rumah ini. Aku berikan putriku. Aku berikan kamu jabatan. Aku percaya padamu. Dan ini balasanmu. Kamu meniduri adik iparmu di rumahku? Di ranjang putriku? Ayah hendak melayangkan pukulan lagi, tapi ibu dengan sigap menahannya. Mas, sudah, mas. Istighfar, isak ibu. Ayah menepis tangan ibu. Amarahnya kini beralih pada putri bungsunya. Ia menatap Riana dengan tatapan yang penuh kekecewaan. Dan kamu, Riana? Plak! Tamparan kedua mendarat di pipi Riana. Riana langsung tersungkur di lantai, menangis meraung-raung. Kurang apa kamu, nak? Apa yang kurang dari kami? Kami berikan semua yang kamu mau. Kami sekolahkan kamu tinggi-tinggi. Begini kelakuanmu? Menjadi pelacur untuk suami kakakmu sendiri. Di mana harga dirimu sebagai perempuan? Melihat Riana tersungkur, aku tidak merasakan kasihan sedikit pun. Itu adalah harga yang pantas ia bayar. Keluar dari rumah ini, perintah ayah pada Baskara, telunjuknya menunjuk lurus ke arah pintu. Ambil barang-barangmu yang tidak penting dan pergi. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di hadapanku atau di depan keluargaku. Mulai detik ini, kamu saya pecat. Dan jangan harap kamu akan mendapatkan pesangon sepeser pun. Baskara menatap ayah dengan putus asa. Pak, tolong, Pak. Beri saya kesempatan. Kesempatan? Kesempatan sudah habis. Pergi sebelum aku memanggil polisi dan menjebloskanmu ke penjara atas tuduhan perzinahan. Bentak ayah. Nyali Baskara langsung ciut.
Dengan wajah tertunduk malu, ia bergegas masuk ke kamar, mengemasi barang-barangnya sekenanya ke dalam sebuah koper kecil. Ia bahkan tidak berani menatapku saat berjalan melewatiku. Beberapa menit kemudian, ia turun dengan kopernya, dan tanpa sepatah kata pun, pergi dari rumah itu, dari kehidupan kami, untuk selamanya. Setelah Baskara pergi, ayah menatap Riana yang masih menangis di lantai. Dan kamu, ujar ayah dengan suara lelah namun tetap tegas. Masuk ke kamarmu. Kamu tidak boleh keluar kamar sampai ayah yang menyuruhmu. Semua fasilitasmu, mobil, kartu kredit, ayah sita. Anggap saja kamu ini tahanan rumah. Riana bangkit dengan gemetar, dan dengan kepala tertunduk, berjalan menuju kamarnya. Ia sempat menatapku sekilas, matanya memohon. Tapi aku hanya memberinya tatapan dingin dan kosong. Setelah Riana masuk ke kamarnya, suasana menjadi hening. Hanya isak tangis ibu yang terdengar. Ayah berjalan ke arahku, tubuhnya yang tegap kini terlihat begitu rapuh. Ia memelukku erat. Maafkan ayah, nak. Ayah telah salah menilai orang, bisiknya dengan suara bergetar. Aku membalas pelukan ayah. Di dalam pelukan ayah yang hangat, pertahananku akhirnya runtuh. Aku menangis sejadi-jadinya, menumpahkan semua rasa sakit, kecewa, dan amarah yang selama ini kupendam. Badai itu akhirnya tiba, menghancurkan segala yang ada di jalurnya. Dan di tengah puing-puing kehancuran itu, aku tahu, ini barulah permulaan. Rumah yang dulu selalu terasa hangat dan penuh tawa kini berubah menjadi ruang hampa yang dingin. Keheningan yang menyelimuti setiap sudutnya terasa begitu memekakkan, lebih bising dari pertengkaran manapun. Pintu kamar Riana selalu tertutup rapat. Ia benar-benar menjadi tahanan di rumahnya sendiri. Ibu lebih banyak mengurung diri di ruang sholat, mungkin mencoba mencari ketenangan dengan mendekatkan diri pada Tuhan. Ayah menjadi lebih pendiam, wajahnya selalu terlihat lelah dan menanggung beban yang berat. Dan aku menjadi seperti mayat hidup. Berangkat kerja dengan wajah tanpa ekspresi, pulang ke rumah, lalu mengunci diri di kamar sampai pagi menjelang. Kamar pengantinku terasa begitu luas dan kosong. Aku sudah mengganti semua sprei, bantal, bahkan karpetnya sekalipun. Aku membuang semua barang yang mengingatkanku pada Baskara. Tapi bayangan pengkhianatan mereka di atas ranjang itu seolah telah meresap ke dinding, mustahil untuk dihilangkan. Setiap malam, aku selalu dihantui mimpi buruk. Terkadang, aku terbangun dengan napas terengah-engah dan keringat dingin membasahi tubuh. Proses perceraian kurus secepat mungkin. Ayah menyewakan pengacara terbaik untukku. Dengan bukti video yang kumiliki, posisiku sangat kuat. Baskara tidak bisa mengelak. Ia tidak menuntut apa-apa, tidak harta gono gini, tidak pula mencoba untuk rujuk. Ia hanya pasrah. Mungkin ia tahu perlawanan apapun akan sia-sia. Sidang berjalan dengan cepat dan tanpa drama. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, ketukan palu hakim secara resmi mengakhiri pernikahanku yang baru seumur jagung. Aku kembali menyandang status lajang, tapi dengan luka menganga di hati yang mungkin tak akan pernah sembuh. Setelah resmi bercerai, aku pikir bebanku akan sedikit lebih ringan. Tapi ternyata, Tuhan masih punya ujian lain untukku. Ujian yang jauh lebih berat dan rumit. Suatu pagi, saat aku sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja, aku mendengar keributan dari lantai bawah. Aku mendengar suara ibu yang panik dan suara Bei Sumi, asisten rumah tangga kami, yang berteriak memanggil ayah. Aku bergegas turun. Aku menemukan ibu dan Bei Sumi di depan pintu kamar mandi tamu. Wajah mereka pucat. Ada apa, Bu? Tanyaku khawatir. Riana, nak. Riana pingsan di dalam, jawab ibu dengan suara gemetar. Tanpa pikir panjang, aku dan ayah yang baru saja datang langsung mendobrak pintu kamar mandi. Kami menemukan Riana tergeletak tak sadarkan diri di lantai yang dingin. Wajahnya pucat seperti kapas. Kami segera melarikannya ke rumah sakit terdekat. Jantungku berdebar kencang sepanjang perjalanan. Meskipun aku membencinya atas apa yang telah ia lakukan, jauh di lubuk hatiku, ia tetaplah adikku. Aku tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya. Di rumah sakit, Riana langsung ditangani di ruang gawat darurat. Aku, ayah, dan ibu menunggu dengan cemas di luar. Setelah hampir 1 jam yang terasa seperti selamanya, seorang dokter wanita keluar dari ruangan.
Bagaimana keadaan putri saya, dok? Tanya ayah dengan tidak sabar. Dokter itu tersenyum tipis. Bapak dan ibu tidak perlu khawatir. Pasien hanya mengalami kelelahan dan sedikit dehidrasi. Kondisinya sudah stabil. Ini hal yang cukup wajar terjadi pada wanita di trimester pertama kehamilan. Hening. Kata, kehamilan, itu menggema di lorong rumah sakit yang sepi. Aku, ayah, dan ibu saling pandang dengan tatapan tidak percaya. Hamil? Tanya ibu terbata-bata. Dokter tidak salah? Tidak, Bu. Hasil tes urin dan pemeriksaan awal menunjukkan bahwa putri ibu sedang mengandung. Usia kandungannya diperkirakan sekitar 8 minggu, jelas dokter itu. Duniaku seakan berputar. 8 minggu. Itu artinya, benih itu ditanam saat aku dan Baskara masih resmi menikah. Saat mereka berselingkuh di belakangku. Perutku terasa mual. Jadi, adikku, mengandung anak dari mantan suamiku. Ayah terduduk lemas di kursi tunggu, memijat keningnya. Wajahnya yang tadi cemas kini berubah menjadi keruh. Ini adalah aib. Sebuah aib besar bagi keluarga Prameswari yang terpandang. Ibu hanya bisa menangis dalam diam. Setelah Riana dipindahkan ke ruang perawatan, kami masuk menemuinya. Ia sudah sadar, terbaring lemah di ranjang rumah sakit dengan selang infus menancap di punggung tangannya. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Ia pasti sudah tahu tentang kehamilannya. Ayah berdiri di samping ranjangnya. Tidak ada amarah di matanya, yang ada hanyalah kekecewaan yang mendalam. Siapa ayah dari anak itu? Tanya ayah dengan suara datar, meskipun kami semua sudah tahu jawabannya. Riana tidak menjawab. Ia hanya mulai menangis lagi. Isak tangisnya terdengar begitu menyedihkan. Jawab, Riana, bentak ayah, kehilangan kesabarannya. Jangan membuat ayah terlihat seperti orang bodoh. Apa itu anak Baskara? Riana mengangguk pelan di tengah isak tangisnya. Ayah menghela napas panjang, mencoba mengendalikan emosinya. Baik, sekarang hanya ada 2 pilihan. Gugurkan kandungan itu, atau cari laki-laki itu dan minta dia untuk bertanggung jawab. Mendengar kata, gugurkan, Riana langsung menggelengkan kepalanya dengan panik. Jangan, ya, jangan. Ini anakku. Dia tidak bersalah, isaknya sambil memegangi perutnya yang masih rata. Hatiku terasa campur aduk. Di satu sisi, aku merasa muak melihatnya. Tapi di sisi lain, melihatnya memohon untuk kehidupan anak yang tidak berdosa itu, ada secercah rasa iba yang muncul. Kalau begitu, ayah akan cari bajingan itu. Dia harus menikahimu, putus ayah dengan final. Malam itu juga, ayah menyuruh orang kepercayaannya untuk mencari keberadaan Baskara. Tidak butuh waktu lama untuk menemukannya. Ternyata, setelah diusir dari rumah kami dan dipecat dari perusahaan, hidupnya menjadi berantakan. Ia tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil dan sempit di pinggiran kota, hidup dari sisa-sisa tabungannya yang tak seberapa. Ia sudah mencoba melamar pekerjaan di beberapa tempat, tapi reputasinya yang buruk sepertinya sudah tersebar. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Ayah tidak menemuinya secara langsung. Ia hanya mengirim utusannya dengan satu pesan, nikahi Riana atau aku akan menjebloskanmu ke penjara dengan semua bukti yang kumiliki. Dihadapkan pada pilihan itu, Baskara tentu saja tidak punya pilihan lain. Ia setuju untuk menikahi Riana. Pernikahan itu dilangsungkan seminggu kemudian. Sebuah pernikahan yang jauh dari kata mewah. Hanya sebuah akad nikah sederhana di kantor urusan agama yang hanya dihadiri oleh aku, ayah, ibu, dan beberapa saksi. Tidak ada kebaya indah, tidak ada dekorasi bunga, tidak ada pesta. Yang ada hanyalah suasana canggung dan duka. Aku melihat Riana, mengenakan gamis putih sederhana, duduk di samping Baskara. Wajahnya pucat, perutnya yang mulai sedikit membuncit coba ia tutupi. Ia tidak menangis kali ini. Matanya kosong. Di sampingnya, Baskara juga tampak seperti mayat hidup. Tidak ada sedikit pun kebahagiaan terpancar dari wajah mereka. Mereka seperti 2 orang terpidana mati yang sedang menunggu eksekusi. Saat ijab kabul diucapkan, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa cemburu. Yang ada hanyalah kehampaan. Laki-laki yang dulu pernah mengucapkan janji suci untukku, kini mengucapkan janji yang sama untuk adikku,
karena sebuah keterpaksaan. Sungguh sebuah ironi yang menyakitkan. Setelah pernikahan itu, ayah membelikan mereka sebuah rumah kecil di perumahan sederhana. Ayah juga memberikan Baskara sejumlah uang sebagai modal usaha kecil-kecilan, bukan karena ayah peduli padanya, tapi demi cucu yang sedang dikandung Riana. Ayah tidak ingin cucunya hidup dalam kekurangan. Setelah ini, kata ayah pada mereka berdua setelah akad selesai, jangan pernah menganggap kami sebagai orang tua kalian lagi. Kalian sudah memilih jalan hidup kalian sendiri. Anggap saja bantuan ini adalah bantuan terakhir dari kami. Jangan pernah datang ke rumah kami kecuali kami yang memanggil. Itu adalah kata-kata terakhir yang ayah ucapkan pada mereka. Sejak hari itu, Riana dan Baskara benar-benar terputus dari kehidupan kami. Mereka memulai hidup baru mereka, sebuah kehidupan yang dibangun di atas puing-puing pengkhianatan dan kebohongan. Dan aku harus melanjutkan hidupku, mencoba memunguti kepingan hatiku yang hancur, sambil menanggung luka baru yang terus menganga. Adikku kini telah menjadi istri dari mantan suamiku, dan ia sedang mengandung anaknya. Kehidupan harus terus berjalan. Itulah kalimat yang selalu kuucapkan pada diriku sendiri setiap pagi saat bercermin. Awalnya terasa sangat berat. Bayang-bayang pengkhianatan masih sering datang menghantui. Terkadang, saat sedang bekerja, tiba-tiba aku bisa menangis tanpa sebab. Aku menjadi lebih tertutup dan sinis, terutama pada laki-laki. Kepercayaanku pada cinta dan komitmen telah hancur lebur. Melihat kondisiku yang tak kunjung membaik, salah seorang sahabatku menyarankanku untuk mencari bantuan profesional. Awalnya aku menolak, merasa bisa mengatasi semuanya sendiri. Tapi akhirnya, aku menyerah. Aku mulai rutin datang ke seorang psikolog. Sesi-sesi terapi itu sangat membantuku. Aku belajar untuk mengeluarkan semua emosi yang terpendam, belajar untuk menerima kenyataan pahit yang terjadi, dan yang terpenting, belajar untuk memaafkan. Bukan memaafkan mereka, karena aku rasa aku tidak akan pernah bisa melakukannya. Tapi memaafkan diriku sendiri. Memaafkan kebodohanku, kenaifanku, dan berhenti menyalahkan diri sendiri atas apa yang telah terjadi. Perlahan tapi pasti, aku mulai bangkit. Aku menyibukkan diri dengan pekerjaan. Aku mencurahkan seluruh energi dan pikiranku untuk mengembangkan butik yang sudah kurintis sejak sebelum menikah. Aku mengikuti berbagai macam kursus desain, memperluas jaringan bisnis, dan bahkan mulai mengikuti pameran-pameran mode di luar negeri. Butikku berkembang pesat. Karyaku mulai dikenal dan dihargai. Kesibukan itu menjadi terapiku yang paling ampuh. Ayah dan ibu tentu saja sangat mendukungku. Mungkin mereka merasa bersalah, dan ini adalah cara mereka untuk menebusnya. Mereka memberiku kebebasan penuh untuk mengejar mimpiku. Melihatku kembali tersenyum dan bersemangat adalah kebahagiaan terbesar bagi mereka. 2 tahun berlalu begitu cepat. Luka di hatiku mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tapi kini ia sudah tertutup oleh lapisan kalus yang tebal. Aku sudah bisa menertawakan masa laluku, menganggapnya sebagai sebuah pelajaran hidup yang sangat mahal. Suatu hari, aku sedang menghadiri sebuah acara pameran properti untuk mencari lokasi baru untuk cabang butikku. Saat sedang melihat-lihat sebuah maket perumahan mewah, seorang pria tak sengaja menabrakku dari samping, membuat beberapa brosur yang kupegang jatuh berhamburan. Oh, ya ampun, maafkan saya. Saya benar-benar tidak sengaja, ujar pria itu dengan nada panik. Ia segera berjongkok untuk membantuku memunguti brosur-brosur yang berserakan. Tidak apa-apa, jawabku singkat. Saat kami bangkit bersamaan, mata kami bertemu. Aku sedikit tertegun. Pria di hadapanku ini sangat tampan. Posturnya tinggi tegap, mengenakan setelan jas yang pas di badan, dengan senyum yang sangat menawan. Sekali lagi saya minta maaf, Mbak. Saya tadi terlalu fokus pada ponsel, katanya lagi, menyodorkan brosur-brosurku. Sebagai permintaan maaf, izinkan saya mentraktir Anda kopi. Aku, yang biasanya akan langsung menolak tawaran dari pria asing, entah kenapa kali ini hanya mengangguk. Mungkin karena senyumnya yang tulus, atau mungkin karena aku memang sedang ingin minum kopi. Kami pun berakhir di sebuah kafe di dalam area pameran. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Rendra. Ternyata, ia adalah seorang arsitek sekaligus pemilik dari perusahaan pengembang properti yang pamerannya sedang kami datangi. Obrolan kami mengalir begitu saja.
Kami berbicara tentang banyak hal, mulai dari pekerjaan, hobi, hingga pandangan hidup. Rendra adalah pria yang cerdas, humoris, dan yang paling penting, ia adalah pendengar yang baik. Ia tidak banyak membual tentang dirinya, justru ia lebih banyak bertanya tentangku dan pekerjaanku. Di akhir pertemuan, ia meminta nomor teleponku. Dan lagi-lagi, tanpa ragu, aku memberikannya. Sejak hari itu, kami menjadi sering berkomunikasi. Mulai dari bertukar pesan singkat, telepon, hingga akhirnya ia sering mengajakku makan malam. Rendra adalah pria yang sangat berbeda dari Bhaskara. Ia tidak pernah memaksakan kehendaknya. Ia sabar, pengertian, dan sangat menghargai aku sebagai seorang wanita dan sebagai seorang profesional. Ia tidak pernah ragu memuji hasil karyaku, bahkan ia sering memberiku masukan-masukan yang membangun. Ia tahu tentang masa laluku. Aku menceritakan semuanya padanya, tanpa ada yang kututupi. Aku pikir, setelah mendengar ceritaku, ia akan mundur. Siapa yang mau menjalin hubungan dengan wanita yang punya latar belakang keluarga serumit aku? Tapi dugaanku salah. Setelah aku selesai bercerita, Rendra hanya menggenggam tanganku dan berkata, "Terima kasih sudah mau jujur dan percaya padaku, Arini. Apa yang terjadi di masa lalumu tidak mendefinisikan siapa dirimu sekarang. Bagiku, kamu adalah wanita yang kuat, hebat, dan sangat mengagumkan karena bisa melewati semua itu." Kata-katanya membuat hatiku menghangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa dihargai. Aku merasa dilihat sebagai Arini, bukan sebagai korban pengkhianatan. Hubungan kami berjalan perlahan namun pasti. Rendra tidak pernah mendesakku. Ia memberiku ruang dan waktu untuk menyembuhkan lukaku sepenuhnya. Ia dengan sabar menungguku sampai aku benar-benar siap untuk membuka hatiku lagi. Ia mengenalkanku pada keluarganya, yang ternyata sangat hangat dan menerimaku dengan tangan terbuka. Begitu pula sebaliknya, aku mengenalkannya pada ayah dan ibu. Mereka langsung menyukai Rendra. Ayah melihatnya sebagai sosok pria yang matang, mapan, dan bertanggung jawab. Jauh berbeda dengan Bhaskara. Setelah 1 tahun berpacaran, di sebuah malam yang romantis saat kami sedang berlibur di Paris, Rendra melamarku di bawah gemerlap cahaya Menara Eiffel. Ia berlutut dengan satu kaki, membuka sebuah kotak beludru berisi cincin berlian yang indah, dan bertanya, "Arini Prameswari, maukah kamu memberiku kehormatan untuk menjadi suamimu, menjadi pelindungmu, dan menjadi partner seumur hidupmu?" Air mataku jatuh. Kali ini, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan yang tulus. Aku mengangguk dengan mantap. "Ya, aku mau." Tuhan memang maha adil. Ia mengambil sesuatu yang buruk dariku, tapi menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Rendra adalah pelangi setelah badai dalam hidupku. Ia adalah bukti bahwa harapan itu selalu ada, bahkan setelah kehancuran yang paling parah sekalipun. Pernikahan keduaku disiapkan dengan matang. Kali ini, aku ingin semuanya sempurna. Bukan untuk pamer, tapi sebagai perayaan atas kehidupan baru yang akan kujalani. Pesta pernikahan kami diadakan di sebuah hotel bintang 5 dengan konsep yang elegan dan intim. Aku mengenakan gaun pengantin rancanganku sendiri. Gaun yang melambangkan kekuatan dan keanggunan seorang wanita yang telah bangkit dari keterpurukan. Di hari pernikahanku, aku melihat ayah dan ibu menangis. Tapi kali ini, aku tahu itu adalah tangisan bahagia yang sesungguhnya. Mereka bahagia melihat putri mereka akhirnya menemukan kebahagiaan yang pantas ia dapatkan. Aku bahagia. Sangat bahagia. Di sampingku berdiri seorang pria yang mencintaiku dengan tulus, pria yang setia, baik, dan kaya, bukan hanya kaya materi, tapi juga kaya hati. Badai dalam hidupku telah benar-benar berlalu. Kehidupanku bersama Rendra adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Ia adalah suami yang luar biasa. Ia mendukung karierku, memanjakanku dengan kasih sayang, dan selalu menjadi sandaran di saat aku membutuhkannya. Kami membangun rumah tangga kami di atas fondasi kepercayaan, komunikasi, dan rasa saling menghargai. 2 tahun setelah pernikahan, Tuhan menyempurnakan kebahagiaan kami dengan kehadiran sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan, yang kami beri nama Bintang dan Mentari. Mereka menjadi pusat dunia kami. Bisnisku semakin maju. Dengan dukungan Rendra,
Aku berhasil membuka beberapa cabang butik di kota-kota besar. Namaku sebagai desainer mulai diperhitungkan di kancah nasional. Di sisi lain, perusahaan Rendra juga semakin sukses. Kami hidup dalam kemewahan, tapi kami tidak pernah lupa untuk bersyukur dan berbagi dengan sesama. Kehidupan kami terasa begitu penuh dan sempurna. Di tengah kebahagiaan yang kurasakan, sesekali aku teringat pada Riana dan Baskara. Bukan karena rindu atau peduli, melainkan karena rasa penasaran. Bagaimana kehidupan mereka sekarang? Apakah karma benar-benar ada? Jawabannya datang dari Bei Sumi, yang sesekali masih berkomunikasi dengan mantan asisten rumah tangga yang sekarang bekerja untuk tetangga Riana. Dari cerita-cerita Bei Sumi yang kudengar secara tidak sengaja, aku mendapatkan gambaran tentang kehidupan mereka. Dan gambaran itu jauh dari kata bahagia. Pernikahan mereka, yang dimulai karena keterpaksaan, tidak pernah diwarnai oleh cinta. Mereka tinggal di rumah kecil yang dibelikan ayah, tapi rumah itu tidak pernah terasa seperti rumah. Menurut cerita, tetangga sering mendengar mereka bertengkar hebat. Pertengkaran yang dipicu oleh banyak hal, terutama masalah ekonomi. Usaha kecil-kecilan yang dimodali oleh ayah ternyata tidak berjalan lancar. Baskara, yang terbiasa hidup enak dan bekerja di posisi nyaman, tidak punya mental sebagai seorang pengusaha. Ia malas, mudah menyerah, dan tidak punya visi. Uang modal dari ayah habis begitu saja tanpa hasil yang jelas. Setelah usaha itu bangkrut, Baskara kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap. Reputasinya sebagai orang yang dipecat karena skandal perselingkuhan dengan adik ipar ternyata menyebar lebih cepat dari yang ia duga. Ia hanya bisa bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. Pria yang dulu selalu tampil necis dengan kemeja mahal, kini lebih sering terlihat mengenakan kaos oblong yang kusam. Riana, yang terbiasa hidup mewah dan dilayani, harus berjuang keras untuk beradaptasi. Ia harus melakukan semua pekerjaan rumah sendiri. Setelah anaknya lahir, seorang anak laki-laki, beban hidupnya menjadi semakin berat. Ia harus mengurus anak, mengurus rumah, dan menghadapi suami yang tidak bisa diandalkan. Kecantikannya yang dulu kupuja, kini memudar. Wajahnya selalu terlihat lelah dan muram. Pertengkaran mereka bukan hanya soal uang. Mereka juga sering saling menyalahkan atas nasib buruk yang menimpa mereka. Baskara menyalahkan Riana karena telah menjebatnya dalam pernikahan yang tidak diinginkannya. Riana menyalahkan Baskara karena tidak bisa memberinya kehidupan yang layak. Cinta terlarang yang dulu begitu membara, kini telah padam, digantikan oleh kebencian dan penyesalan. Suatu hari, saat aku sedang dalam perjalanan pulang dari kantor, aku tak sengaja melewati komplek perumahan tempat mereka tinggal. Dari dalam mobil, aku melihat pemandangan yang cukup mengejutkan. Aku melihat Baskara sedang menarik motor bebek tuanya keluar dari rumah. Di teras, Riana berdiri sambil menggendong anaknya yang masih balita. Mereka sedang bertengkar. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, tapi dari gestur tubuh mereka, jelas itu adalah pertengkaran yang sengit. Riana tampak menangis, sementara Baskara membentaknya dengan wajah marah. Setelah beberapa saat, Baskara naik ke motornya dan pergi begitu saja, meninggalkan Riana yang menangis di teras rumah. Hati kecilku sedikit teriris melihatnya. Bagaimanapun juga, ia pernah menjadi adik yang kusayangi. Tapi kemudian aku teringat pada semua rasa sakit yang telah ia sebabkan. Rasa iba itu pun hilang seketika. Itu adalah kehidupan yang mereka pilih. Itu adalah buah yang harus mereka petik dari benih pengkhianatan yang mereka tanam. Beberapa bulan setelah kejadian itu, aku mendengar kabar yang lebih mengejutkan lagi. Ibu memberitahuku dengan ragu-ragu. Ternyata, Riana datang ke rumah kami saat aku sedang bekerja. Ia datang sambil menangis, memohon pada ayah dan ibu untuk meminjamkan uang. Katanya, Baskara sudah beberapa minggu tidak pulang. Ia meninggalkan Riana dan anaknya begitu saja, tanpa uang sepeser pun. Utang mereka menumpuk di mana-mana. Ayah, yang hatinya sudah mengeras, menolak permintaannya. Ayah mengingatkannya pada perkataannya di hari pernikahan mereka. Tapi ibu, yang hatinya selembut sutra, tidak tega. Diam-diam, ibu memberinya sejumlah uang dan bahan makanan, cukup untuk menyambung hidup selama beberapa minggu. Ibu berpesan padanya untuk tidak memberitahu ayah. Aku hanya bisa menghela napas saat mendengar cerita itu. Jadi, Baskara,
Pria yang dulu kupuja, ternyata adalah seorang pengecut yang tidak bertanggung jawab. Ia lari dari masalah, meninggalkan anak dan wanita yang dulu ia tiduri dengan penuh nafsu. Karma itu nyata. Ia bekerja dengan caranya yang misterius. Dulu, mereka mengambil kebahagiaanku. Sekarang, Tuhan mengambil kebahagiaan dari mereka, keping demi keping. Pernikahan mereka tidak pernah diisi oleh kebahagiaan. Yang ada hanyalah penderitaan, pertengkaran, dan penyesalan. Lukisan luka yang kutorehkan setelah melukis di muka cantik pengkhianat itu, kini benar-benar menjadi nyata. Mereka hancur. Benar-benar hancur. Dan aku hanya bisa menjadi penonton dari kejauhan, menyaksikan bagaimana takdir menagih utang mereka. 5 tahun telah berlalu sejak hari di mana aku melihat Riana menangis di teras rumahnya. Kehidupanku kini berada di puncak kebahagiaan. Bintang dan Mentari tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas dan menggemaskan. Rendra adalah suami dan ayah yang sempurna. Butikku telah memiliki cabang di beberapa negara di Asia Tenggara. Aku telah mencapai semua yang pernah kuimpikan, bahkan lebih. Luka lama itu memang masih ada, tapi kini ia hanya menjadi sebuah pengingat, sebuah bekas luka yang menandakan bahwa aku pernah jatuh, tapi berhasil bangkit kembali dengan lebih kuat. Aku sudah sangat jarang mendengar kabar tentang Riana dan Baskara. Sepertinya, setelah hari itu, Riana tidak pernah lagi datang ke rumah orang tuaku. Mungkin ia malu, atau mungkin ia sudah menemukan jalannya sendiri. Aku tidak tahu, dan sejujurnya, aku tidak terlalu ingin tahu. Bagiku, bab tentang mereka sudah kututup rapat-rapat. Namun, takdir terkadang suka mempermainkan kita. Suatu sore, saat aku sedang menjemput anak-anakku dari sekolah internasional mereka, aku melihat seorang wanita yang sedang membersihkan toilet di lobi sekolah. Wanita itu mengenakan seragam petugas kebersihan berwarna biru. Wajahnya tampak kuyu dan jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Ada sesuatu yang familiar dari postur tubuhnya. Saat wanita itu berbalik, jantungku sedikit terlonjak. Aku mengenalinya. Meskipun penampilannya sudah sangat berubah, aku masih bisa mengenali mata besar yang sayu itu. Dia adalah Riana, adikku. Bekerja sebagai petugas kebersihan di sekolah anak-anakku. Dunia ini ternyata begitu sempit. Kami berdiri berhadapan dalam keheningan selama beberapa detik. Ia tampak sama terkejutnya denganku. Wajahnya langsung pucat, dan tangannya yang memegang alat pel bergetar. Ia seperti ingin lari dan bersembunyi. Anak-anakku, Bintang dan Mentari, berlari ke arahku dan memeluk kakiku. Bunda, ayo pulang. Aku lapar, rengek Mentari. Riana menatap kedua anakku, lalu menatapku. Tatapannya bercampur aduk antara malu, iri, dan penyesalan. Aku bisa melihat kilau air mata di pelupuk matanya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya mengangguk singkat padanya, sebuah sapaan yang canggung, lalu menggandeng kedua anakku dan berjalan menjauh. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak ingin melihatnya lebih lama lagi. Pemandangan itu terlalu menyakitkan, bukan untukku, tapi mungkin untuknya. Sepanjang perjalanan pulang, aku hanya diam. Melihatnya dalam kondisi seperti itu, tidak ada rasa puas atau kemenangan di hatiku. Yang ada hanyalah rasa hampa. Inikah akhir dari segalanya? Inikah karma yang harus ia terima? Hidup dalam kemiskinan, ditinggalkan oleh pria yang ia rebut dariku, dan harus bekerja sebagai petugas kebersihan, bahkan harus membersihkan toilet yang mungkin saja baru saja digunakan oleh keponakannya sendiri. Sungguh sebuah takdir yang ironis. Malamnya, aku menceritakan kejadian itu pada Rendra. Ia hanya memelukku dan berkata, setiap orang akan menuai apa yang ia tanam, sayang. Kamu tidak perlu merasa bersalah atau kasihan. Fokus saja pada kebahagiaan kita. Kata-kata Rendra benar. Aku tidak perlu ikut campur dalam kehidupannya lagi. Ia telah memilih jalannya, dan ia harus menanggung semua konsekuensinya. Beberapa minggu setelah pertemuan tak sengaja itu, aku mendapat telepon dari ibu. Suaranya terdengar sedih. Arini, kamu di mana, nak? Aku di butik, Bu. Ada apa? Riana. Riana kecelakaan, ujar ibu dengan suara bergetar. Aku terdiam. Bagaimana keadaannya, Bu? Dia kritis. Sekarang ada di RS Sehat Harapan.
Ibu dan ayah mau ke sana sekarang. Kamu mau ikut? Sejenak aku ragu. Haruskah aku pergi? Tapi akhirnya, aku menjawab, iya, Bu. Aku akan menyusul ke sana. Di rumah sakit, aku melihat ayah dan ibu duduk di depan ruang ICU. Wajah mereka tampak tegang. Tak lama kemudian, seorang dokter keluar. Keluarga Ibu Riana? Kami orang tuanya, Dok, jawab ayah. Dokter itu menghela napas. Maaf, Pak, Bu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi luka di kepalanya terlalu parah. Pasien tidak dapat diselamatkan. Tubuh ibu langsung luruh di pelukan ayah. Isak tangisnya pecah. Ayah, dengan mata yang berkaca-kaca, berusaha tegar dan menenangkan ibu. Aku hanya berdiri mematung. Riana meninggal. Menurut keterangan polisi, Riana ditabrak motor saat hendak menyeberang jalan sepulang kerja. Ia meninggal di usia yang masih begitu muda, meninggalkan seorang anak laki-laki yang kini menjadi yatim piatu. Karena Baskara, sejak pergi meninggalkannya, tidak pernah ada kabar beritanya lagi. Di hari pemakamannya, aku datang. Aku melihat anaknya, keponakanku, yang baru berusia sekitar 7 tahun. Ia berdiri di samping kakek dan neneknya dengan wajah bingung, mungkin belum mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Saat tanah merah itu menutupi liang lahatnya, aku menatap gundukan tanah itu. Tidak ada lagi kebencian di hatiku. Semuanya telah sirna bersama dengan jasadnya yang telah terbujur kaku. Yang tersisa hanyalah kekosongan. Kisah kami, kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan karma, akhirnya telah selesai. Setelah pemakaman, ayah dan ibu memutuskan untuk merawat putra Riana. Bagaimanapun juga, ia adalah darah daging mereka, cucu mereka satu-satunya dari Riana. Aku setuju dengan keputusan itu. Anak itu tidak bersalah. Ia berhak mendapatkan kehidupan dan kasih sayang yang layak. Waktu terus berjalan. Kehidupanku kembali normal. Aku membesarkan anak-anakku, mengurus suamiku, dan mengembangkan bisnisku. Aku juga ikut membantu merawat keponakanku. Aku berusaha memberinya kasih sayang yang sama seperti yang kuberikan pada anak-anakku. Terkadang, saat menatap wajahnya, aku seperti melihat bayangan Riana di masa kecil kami. Riana yang polos dan selalu mengikutiku kemanapun aku pergi. Aku menghela napas. Jalan hidup manusia memang sebuah misteri. Lukisan hidupku kini telah lengkap. Ada goresan warna-warni kebahagiaan, tapi juga ada goresan warna gelap dari masa lalu. Goresan luka yang ditinggalkan oleh adikku dan mantan suamiku itu telah menjadi bagian dari diriku. Tapi aku tidak membiarkan luka itu mendefinisikanku. Sebaliknya, luka itu telah membuatku menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai arti sebuah kesetiaan. Aku telah memaafkan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas mendapatkan kedamaian. Lukisan itu mungkin tidak sempurna, tapi inilah lukisan hidupku. Dan aku bangga padanya. 15 tahun adalah rentang waktu yang panjang, cukup untuk mengubah seorang bayi menjadi remaja yang canggung, mengubah rambut hitam legam menjadi perak, dan mengubah luka yang menganga menjadi bekas luka yang samar, yang hanya akan terasa perih sesekali ketika musim berganti atau kenangan lama tak sengaja tersentuh. 15 tahun setelah pemakaman Riana yang sunyi, kehidupanku telah menjadi sebuah lukisan yang sama sekali berbeda dari yang pernah kubayangkan. Kanvas yang dulu terciprat warna-warna kelam pengkhianatan, kini telah tertimpa oleh sapuan kuas yang cerah dan penuh kehangatan. Rumahku dan Rendra, yang kami bangun di atas tanah luas di selatan Jakarta, kini tak pernah lagi sepi. Suara tawa dan pertengkaran-pertengkaran kecil khas remaja selalu mengisi setiap sudutnya. Bintang dan Mentari, si kembar kesayanganku, telah tumbuh menjadi remaja berusia 17 tahun. Mereka adalah dua kutub yang berbeda, namun saling melengkapi. Bintang, putraku, mewarisi ketenangan dan ketampanan ayahnya. Ia pendiam, kutu buku, dan sangat berbakat dalam bidang arsitektur, sama seperti Rendra. Kamarnya lebih mirip studio mini, dipenuhi maket-maket bangunan dan sketsa-sketsa yang rumit. Ia adalah pelindung bagi saudara-saudaranya, sosok kakak yang bisa diandalkan. Mentari, putriku, adalah cerminan diriku di masa muda, namun dengan versi yang lebih berani dan ceplas-ceplos.
Rambutnya yang panjang ikal selalu ia biarkan tergerai, dan gaya busananya yang unik dan nyentrik adalah cerminan dari jiwanya yang bebas. Ia mewarisi bakat seniku, namun ia lebih memilih melukis di atas kanvas besar daripada merancang gaun. Dinding kamarnya penuh dengan lukisan-lukisan abstrak yang penuh warna dan emosi. Dan kemudian, ada Leonardo Prameswari, putra Riana. Anak laki-laki yang datang ke dalam hidup kami sebagai pengingat akan masa lalu yang kelam, kini telah tumbuh menjadi bagian tak terpisahkan dari detak jantung keluarga ini. Di usianya yang ke-22, Leo telah menjelma menjadi seorang pemuda yang tampan dan karismatik, dengan sorot mata yang teduh peninggalan ibunya, namun dengan rahang tegas dan pundak yang kokoh seperti Baskara. Kenyataan yang terkadang masih membuatku sedikit gamang saat menatapnya terlalu lama. Aku tidak pernah membedakan kasih sayangku di antara mereka bertiga. Sejak ayah dan ibu memutuskan untuk merawatnya, aku dan Rendra pun sepakat untuk mengambil alih pengasuhannya sepenuhnya saat ayah dan ibu mulai menua. Kami membesarkannya seperti anak kami sendiri. Rendra, dengan hatinya yang seluas samudra, telah menjadi sosok ayah yang luar biasa bagi Leo. Ia mengajarinya bermain sepak bola, menemaninya merakit mainan, dan memberinya nasihat-nasihat bijak saat ia beranjak dewasa. Leo memanggil Rendra dengan sebutan ayah, dan memanggilku Bunda, sama seperti bintang dan mentari. Sore itu, aku sedang duduk di teras belakang, menikmati secangkir teh melati sambil memandangi taman bungaku yang sedang mekar dengan indahnya. Aroma bunga mawar dan melati berbaur di udara, membawa kedamaian yang tak ternilai. Dari dalam rumah, aku bisa mendengar suara mentari yang sedang berdebat sengit dengan bintang mengenai playlist lagu yang akan diputar, sebuah ritual harian mereka. Tak lama kemudian, Leo datang menghampiriku, membawa sepiring kue lapis legit buatan Bei Sumi. Ia duduk di kursi rotan di sampingku. Bunda kelihatan capek, ujarnya lembut, meletakkan piring kue di atas meja. Ini, dimakan dulu kuenya. Bei Sumi tadi bikin khusus buat Bunda. Aku tersenyum, mengusap kepalanya yang penuh dengan rambut hitam tebal. Terima kasih, sayang. Bunda tidak capek, hanya sedang menikmati sore saja. Leo kini telah menjadi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas ternama. Cita-citanya adalah menjadi seorang jaksa, sebuah pilihan yang membuatku bangga sekaligus sedikit terkejut. Ia tumbuh menjadi pemuda yang sangat menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, seolah ingin menebus semua kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu keluarganya. Bunda, panggilnya lagi, kali ini nadanya sedikit lebih serius. Boleh aku bertanya sesuatu? Aku menoleh, menatap matanya dalam-dalam. Aku tahu, cepat atau lambat, hari ini akan datang. Hari di mana ia akan mulai mencari kepingan-kepingan puzzle tentang identitasnya, tentang ibunya. Tentu saja, sayang. Kamu mau bertanya apa? Ia terdiam sejenak, tampak ragu. Beberapa hari yang lalu, aku tidak sengaja menemukan sebuah kotak tua di gudang rumah kakek. Isinya, album foto lama. Aku melihat banyak foto Bunda waktu muda, juga foto kakek dan nenek. Lalu, aku menemukan foto seorang wanita yang sangat mirip denganku. Di belakang foto itu ada tulisan tangan nenek. Riana, putri bungsuku. Jantungku berdebar sedikit lebih kencang. Kotak kenangan itu. Aku bahkan sudah lupa akan keberadaannya. Aku tahu dia adalah ibu kandungku, lanjut Leo pelan. Yang aku tidak mengerti, kenapa hampir tidak ada fotonya bersama Bunda atau bersama keluarga setelah ia dewasa? Kenapa tidak ada satupun foto pernikahannya? Dan, siapa ayah kandungku? Kenapa kakek dan nenek tidak pernah mau menceritakannya? Napasku terasa sedikit sesak. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang paling kutakuti. Selama ini, kami memberitahunya bahwa ibunya meninggal karena kecelakaan dan ayahnya pergi bekerja di luar negeri dan tak pernah kembali. Sebuah kebohongan putih yang kami ciptakan untuk melindunginya dari kebenaran yang menyakitkan saat ia masih kecil. Tapi sekarang, ia sudah dewasa. Ia berhak tahu. Aku meraih tangannya yang besar dan hangat, menggenggamnya erat. Leo, ini adalah cerita yang sangat panjang dan rumit. Cerita yang penuh dengan rasa sakit. Apa kamu yakin sudah siap untuk mendengarnya? Ia menatapku dengan mantap. Aku siap, Bunda. Aku perlu tahu dari mana aku berasal. Maka, sore itu,
Di teras belakang yang beratapkan langit senja, aku menceritakan semuanya. Aku memulainya dari kisah persahabatanku dengan Baskara di masa SMA, tentang cinta monyet yang berlanjut hingga ke jenjang pernikahan. Aku menceritakan tentang kedekatan Baskara dengan Riana, yang kusalahartikan sebagai kasih sayang seorang kakak. Aku menceritakan tentang tangisan Riana di hari pernikahanku. Lalu, aku sampai pada bagian yang paling sulit. Aku menceritakan tentang pengkhianatan mereka, tentang bagaimana aku menemukan mereka di ranjangku, tentang kemarahan ayah, dan tentang bagaimana mereka akhirnya terpaksa menikah karena kehadiran Leo di dalam kandungan Riana. Aku mencoba menceritakannya seobjektif mungkin, tanpa menjelek-jelekkan Riana atau Baskara. Aku hanya menyajikan fakta, betapapun pahitnya fakta itu. Selama aku bercerita, Leo hanya diam mendengarkan. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apa-apa, tapi aku bisa melihat pergolakan emosi di matanya. Aku bisa melihat rahangnya yang mengeras saat aku menyebut nama Baskara. Setelah kalian lahir, kehidupan mereka tidak mudah, lanjutku dengan suara lirih. Ayah kandungmu, dia tidak siap memikul tanggung jawab. Ia pergi meninggalkan kalian. Dan ibumu, dia berjuang sendirian untuk membesarkanmu. Mungkin, ia membuat banyak kesalahan dalam hidupnya, tapi satu hal yang pasti, Leo. Dia sangat mencintaimu. Dia tidak pernah setuju saat ada pilihan untuk menggugurkanmu. Dia mempertaruhkan segalanya untukmu. Aku mengakhiri ceritaku saat langit sudah berubah menjadi jingga keunguan. Keheningan menyelimuti kami. Aku bisa merasakan genggaman tangan Leo yang mengerat. Jadi, aku adalah hasil dari sebuah kesalahan? Tanyanya dengan suara bergetar, tatapannya kosong menatap ke depan. Hatiku terasa sakit mendengarnya. Aku segera memeluknya. Bukan, sayang. Kamu bukan kesalahan. Tidak ada anak yang terlahir sebagai sebuah kesalahan. Kamu adalah anugerah. Mungkin, caramu hadir di dunia ini tidaklah sempurna. Tapi kehadiranmu telah membawa begitu banyak pelajaran dan kebahagiaan bagi kami semua. Terutama bagiku. Aku melepaskan pelukanku, menangkup wajahnya dengan kedua tanganku. Dengar, Bunda tidak akan memaksamu untuk memaafkan mereka. Tapi Bunda mohon, jangan biarkan kesalahan masa lalu mereka mendefinisikan siapa dirimu. Kamu adalah Leonardo Prameswari. Kamu adalah anakku, anak ayah Rendra, cucu kakek Hermawan, dan kakak dari Bintang dan Mentari. Kamu adalah pemuda yang baik, cerdas, dan punya masa depan yang cerah. Itulah dirimu yang sesungguhnya. Bukan bayang-bayang dari masa lalu. Air mata akhirnya menetes dari pelupuk matanya. Ia menangis tanpa suara, bahunya terguncang. Aku membiarkannya menangis, membiarkannya melepaskan semua beban dan kebingungan yang selama ini mungkin ia pendam. Aku hanya duduk di sampingnya, mengusap punggungnya, memberinya kekuatan dalam diam. Malam itu, makan malam terasa sedikit berbeda. Leo lebih banyak diam. Bintang dan Mentari, yang sepertinya merasakan perubahan suasana hati kakak mereka, juga tidak banyak bicara. Rendra menatapku dengan tatapan bertanya. Aku hanya memberinya senyuman tipis, sebuah isyarat bahwa semuanya terkendali. Setelah makan malam, saat aku sedang berada di ruang kerjaku, Rendra masuk dan memelukku dari belakang. Kamu sudah menceritakannya? Tanyanya lembut. Aku mengangguk. Dia berhak tahu, Mas. Aku tahu. Kamu wanita yang kuat, sayang. Aku bangga padamu, bisiknya, mencium puncak kepalaku. Bagaimana reaksinya? Terpukul, tentu saja. Tapi aku yakin dia akan baik-baik saja. Dia anak yang kuat. Beberapa hari setelah percakapan kami, Leo memang menjadi lebih pendiam. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya. Aku memberinya ruang. Aku tahu ia butuh waktu untuk mencerna semuanya. Namun, seminggu kemudian, ia datang menemuiku di butik. Ia membawakanku sebuket bunga lili putih, bunga kesukaanku. Bunda, terima kasih, katanya. Untuk apa? Tanyaku bingung. Terima kasih sudah mau jujur padaku. Terima kasih sudah mau merawatku dan mencintaiku seperti anak bunda sendiri. Terima kasih sudah memberiku keluarga yang utuh. Ia berhenti sejenak,
mengambil napas dalam-dalam. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku tidak akan membenci ibu kandungku. Aku juga tidak akan membenci ayah kandungku. Aku hanya akan fokus pada masa depanku dan membuat kalian semua bangga. Aku tersenyum, mataku berkaca-kaca. Aku memeluknya erat. Bunda sudah bangga padamu, sayang. Sangat bangga. Momen itu adalah sebuah titik balik. Seolah ada sebuah beban tak kasat mata yang terangkat dari pundak kami semua. Leo menjadi lebih dewasa dan lebih terbuka. Hubungannya denganku dan Rendra menjadi semakin erat. Ia seolah telah menemukan kedamaian dengan masa lalunya. Waktu terus bergulir. Bintang diterima di Fakultas Arsitektur terbaik di negeri ini, mengikuti jejak ayahnya. Mentari, dengan bakat melukisnya yang luar biasa, mendapatkan beasiswa penuh untuk belajar seni di Florence, Italia. Dan Leo, ia lulus dengan predikat cum laude dan berhasil diterima bekerja di Kejaksaan Agung. Ayah dan ibu kini sudah semakin menua, menikmati masa pensiun mereka dengan tenang. Mereka sering menghabiskan waktu di rumah kami, bermain dengan anjing Golden Retriever peliharaan kami atau sekadar bercengkrama di taman. Wajah mereka selalu dihiasi senyum bahagia setiap kali melihat kami berkumpul. Luka lama itu mungkin masih ada di hati mereka, tapi telah tertutupi oleh kebahagiaan melihat anak dan cucu-cucu mereka tumbuh dengan baik. Suatu hari, kami semua berkumpul di rumah untuk merayakan ulang tahun pernikahan Praku dan Rendra. Pesta kecil yang hangat, hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Di tengah pesta, Leo berdiri dan meminta perhatian semua orang. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan untuk dua orang paling hebat yang saya kenal, Ayah Rendra dan Bunda Arini, ujarnya dengan suara mantap. Mereka bukan hanya orang tua yang luar biasa bagi Bintang dan Mentari, tapi mereka juga telah membuka hati dan rumah mereka untuk seorang anak laki-laki yatim piatu, memberinya cinta dan kesempatan kedua dalam hidup. Semua yang saya capai hari ini adalah berkat mereka. Terima kasih, Ayah, Bunda. Aku mencintai kalian. Semua orang bertepuk tangan. Aku tidak bisa menahan air mataku. Rendra merangkulku dengan erat, membisikkan kata cinta di telingaku. Aku menatap sekelilingku. Aku melihat ayah dan ibu yang tersenyum bangga. Aku melihat Bintang dan Mentari yang menatapku dengan penuh kasih. Aku melihat Leo, keponakanku, anakku, yang berdiri tegap dan penuh percaya diri. Dan aku melihat Rendra, suamiku, pilar kekuatanku, pelangi dalam hidupku. Inilah keluargaku. Sebuah keluarga yang terbentuk dari kepingan-kepingan yang tak sempurna. Sebuah mozaik yang indah, yang tercipta dari puing-puing masa lalu. Aku teringat pada diriku 15, 20 tahun yang lalu. Seorang wanita yang hancur, yang merasa hidupnya telah berakhir. Siapa sangka, dari kehancuran itu, aku bisa membangun sebuah istana yang begitu megah? Lukisan hidupku memang pernah tercoreng oleh warna hitam pengkhianatan. Tapi aku tidak membuang kanvas itu. Aku terus melukis. Aku menambahkan warna putih dari ketulusan Rendra, warna kuning dari keceriaan anak-anakku, warna biru dari kedamaian yang kurasakan, dan warna hijau dari harapan yang tak pernah padam. Bahkan goresan hitam dari masa lalu itu kini tidak lagi terlihat mengerikan. Ia justru menjadi garis tegas yang memperjelas keindahan warna-warna lainnya. Ia menjadi bayangan yang membuat cahaya terlihat semakin terang. Karma itu nyata. Ia telah menghukum mereka yang bersalah. Tapi anugerah Tuhan juga nyata. Ia telah memberiku kebahagiaan yang melimpah, jauh melebihi rasa sakit yang pernah kurasakan. Lukisan itu kini telah selesai. Sebuah mahakarya yang tidak sempurna, namun begitu indah dan penuh makna. Dan aku, Arini Prameswari, sang pelukis, merasa sangat bersyukur.